Dan pemirsa, kita akan menuju ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk melihat kondisi di sana. Sudah ada rekan kami Wahyudi Ritonga. Selamat pagi Wahyudi. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Rio dan juga saudara. Suasana terkini dari markas Kops Brimob Kelapa II, di mana tempat ini menjadi tempat penahanan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi terpidana kasus penistaan agama yang divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Utara beberapa waktu yang lalu. Dan Ahok sebelumnya merupakan tahanan rutan Cipinang, Jakarta Timur, dan dipindahkan ke markas Kops Brimob ini sudah berlangsung 2 hari dikarenakan aksi yang ricuh yang dilakukan oleh relawan Ahok tepat beberapa jam setelah Ahok memasuki rutan Cipinang, Jakarta Timur. Dan hari ini berbeda dengan hari sebelumnya, Rio dan juga saudara, bahwa belum bisa dipastikan apakah hari ini akan ada aksi dari relawan Ahok seperti di hari sebelumnya, di mana pada hari sebelumnya telah terjadi ataupun para relawan Ahok telah melakukan aksi di depan markas Kops Brimob dan juga di beberapa tempat lainnya seperti di Tugu Proklamasi Jakarta. Dan menurut informasi yang simpang siur sampai saat ini yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan para petinggi partai pendukung dari Basuki Cahayapurnama akan datang, itu belum bisa kami pastikan dikarenakan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Megawati dan juga para petinggi dari PDIP lainnya sedang berada di Lombok dalam pengurus dengan maksud ada acara dari internal partai itu sendiri. Dan untuk informasi lain yang bisa kami sampaikan bahwa para relawan Ahok yang berada di depan markas Kops Brimob Kelapa II Depok ini hanya berjumlah belasan orang dan belum bisa dipastikan apakah hari ini mereka akan melakukan aksi damai ataupun aksi-aksi lainnya yang seperti dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Rio. Ya, terima kasih Wahyu atas informasi yang bisa Anda sampaikan dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita kembali lagi bersama narasumber pagi ini bersama Pak Nikolai Aprilindo dan juga Pak Elriko Situmorang sebagai tim penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Saya mau ke Pak Nikolai dulu. Kita sudah melihat keputusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim dan kita melihat pasal dakwaan yang terpenuhi unsurnya deliknya berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta barang bukti. Walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Riko ini alat bukti sebenarnya kurang kuat sebenarnya ya. Tapi Anda melihat keputusan dari Majelis Hakim ini sudah tepatkah? Saya melihat sudah tepat karena saya melihat gini ya. Saya ulangi lagi, Majelis Hakim berdasarkan pertama dakwaan. Nah kemudian fakta. Fakta yang saya maksudkan adalah ketika Majelis Hakim memeriksa perkara dalam hal ini apa yang diucapkan oleh terdakwa. Nah di sini stressingnya adalah pada agama kalau saya melihat ya. Di situ terdakwa itu jelas sekali ada stressing tentang jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak pilih saya kan. Dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu. Jadi stressing dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu. Seandainya dalam ucapan terdakwa itu ada kata-kata dibohongi orang pakai Al-Maidah, itu menunjuk kepada golongan atau orang. Baik. Nah kalau dibohongi pakai Al-Maidah, ini udah stressingnya kepada ayat. Ini permasalahan satu. Yang kedua, ada kata dibodohin begitu. Nah ini juga menambah keyakinan hakim kalau saya melihat situ ya, bahwa betul peristiwa itu diucapkan oleh si terdakwa. Kemudian ada yang ketiga, jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Nah ini Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diucapkan oleh si terdakwa ini, itu seolah-olah suatu pembenaran terhadap apa yang diucapkan tentang Al-Maidah. Nah ini suatu catatan bagi penasihat hukum untuk bisa mengkritisi, mengkaji itu sebelum pada saat nanti naik banding ya. Kemudian fakta persidangan meliputi alat bukti. Baik. Itu sudah jelas bahwa keterangan saksi-saksi charge yang dihadirkan oleh JPU itu menyatakan bahwa telah terjadi penodaan atau penistaan agama. Baik. Kemudian ada 2 orang saksi ada charge yang justru dihadirkan oleh penasihat hukum, yaitu Eko Cahyono yang dulu sebagai Bapeda di Beltim, Belitung Timur, tahun 2005, dan ketika terdakwa maju sebagai cagup, Eko Cahyono maju sebagai cawagup daripada terdakwa, itu menyatakan bahwa terdakwa juga pernah mengucapkan hal yang sama. Baik,
Pak Niko, ini saya mungkin maaf saya potong karena mungkin itu adalah perjalanan sampai akhirnya vonis ya. Kita akan sedikit flashback nantinya. Saya mau sampaikan bahwa fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim. Baik, dan akhirnya menjadi pertimbangan hakim pada saat ini adalah faktanya apa? Untuk itu berarti tentang penodaan agama itu jelas ya? Jelas faktanya karena di samping itu juga hakim menilai bahwa tidak ada rasa penyesalan dari terdakwa. Tidak ada rasa penyesalan. Bagaimana Pak Riko melihatnya tidak ada rasa penyesalan tersebut? Mungkin sebelum saya membahas mengenai ada atau tidaknya penyesalan dari seorang Bapak Basuki Cahayapurnama, saya harus memberikan tanggapan mengenai dibohongi orang pakai Al-Maidah atau dibohongi pakai Al-Maidah. Sebenarnya keberadaan orang ini sendiri itu tidak bisa dilepaskan, konteksnya tidak bisa dilepaskan dari sambutan dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Ditambah lagi di dalam persidangan, fakta mengenai bahwa ada orang yang memakai Al-Maidah 51, itu sudah ada. Jadi, ada atau tidaknya kata orang di situ. Ini kita sedikit mengkritisi mengenai apa yang kita diskusikan sekarang ya. Jadi sebenarnya keberadaan kata orang atau tidak di situ, itu tidak signifikan. Tidak signifikan di situ. Nah, dari tidak signifikan itu muncullah konflik yang akhirnya sampai saat ini mungkin akhirnya bahkan JPU sendiri berbeda pandangannya dengan Majelis Hakim. Ya, karena JPU sendiri pun berpandangan, kalau kita lihat sendiri dalam persidangan, akhirnya JPU setelah kita menyampaikan bukti-bukti persidangan, misalnya kita mau kembali ke bukunya Pak Basuki Cahayapurnama, sebagaimana dibahas juga oleh majelis dalam putusannya kemarin, ataupun dalam bukunya khususnya, kita lihat bahwa jaksa sendiri bisa melihat dan mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Bapak Basuki Cahayapurnama adalah elit-elit politik yang menggunakan ayat-ayat Alkitab atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam proses pilkada. Baik. Bagaimana Bang Nick ini melihatnya menggunakan ayat-ayat tadi, orang-orang mungkin atau elit politik? Nah justru itu, apa yang dikatakan oleh Riko tadi, seharusnya menjadi signifikan ketika siapa orang yang menggunakan itu. Elit politik tersebut bisa dijawab? Elit politik tersebut. Dan apakah sudah pernah dilaporkan? Sudah. Nah, sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tapi tidak dalam persidangan. Sudah kami sebutkan dalam persidangan. Bahkan bukti bahwa ada selebaran mengenakan itu, kami sampaikan dalam persidangan. Kalau ada, kenapa tidak masuk dalam tuntutan jaksa? Itu pertama. Atau dalam pledoi daripada terdakwa. Tuntutan jaksa sendiri menyebut. Bukan nama-nama itu. Ketika kita mendengarkan pledoi pun tidak mengucapkan atau mengungkapkan siapa orang itu. Ini menjadi permasalahan. Ini kritikan loh. Ini satu koreksi. Alasan tidak disebutkan pada saat pledoi orang-orang tersebut yang mungkin dianggap. Kami tidak mempertimbangkan apakah disebut atau tidak. Kami melihat bahwa faktanya memang itu ada. Ya. Baik. Bahwa selebarannya bahkan sudah ada. Bahkan dilaporkan oleh institusi yang berwenang selama Pak Basuki Cahayapurnama maju dalam pilkada gubernur di Bangka Belitung. Betul, itu kan dilaporkan ke Bawaslu kan? Ya. Waktu itu di Babel. Tapi kan tidak diproses waktu itu di Bawaslu. Tidak diproses, nggak tahu kenapa tidak diproses, kami tidak tahu. Itu walau-walam itu kita nggak tahu kan. Dan kewajiban Pak Basuki adalah untuk melaporkannya, bukan untuk prosesnya. Gitu. Betul. Hanya saja seharusnya itu akan menjadi signifikan ketika baik jaksa penuntut umum maupun tim penasihat hukum, baik dalam tuntutan maupun dalam pledoi, itu menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama itu mengungkapkan tentang Al-Maidah 51 karena ada si A, si B, si C yang mengucapkan itu untuk menyerang beliau. Siapa si A, si B, si C? Dan apa yang telah dilakukan? Nah ini harus jadi harus ada garis merahnya, siapa berbuat apa di sini. Berarti apakah Anda setuju jika saya katakan ini jelas adalah untuk elit-elit politik, bukan mengarah ke mungkin ulama atau lainnya? Tidak, selama tidak ada menunjuk siapa orangnya, dan selama itu tidak ada satu rasa penyesalan atas apa yang diucapkan, itu tetap kita melihat bahwa stressingnya pada Al-Maidah 51. Karena dibohongi pakai Al-Maidah 51. Sedangkan dari tim kuasa ini pernyataan ini yang harus betul-betul kita klarifikasi supaya ketika nanti dalam banding kan bukan diperiksa pokok perkara tetapi penerapan dari perkara itu sendiri dari beberapa ketentuan yang masuk di dalam putusan. Banding masih judik fakti, Pak. Kita masih betul, tetapi tidak masuk dalam pokok perkara. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Niko dan juga Pak Riko. Usai jeda tetaplah bersama kami di Special Report. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun.